Wahid Itnain Thalasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Insight? Ketemu lagi di podcast Insight barengan sama Sahil Mulahela. Seperti biasa, kalau saya udah hadir di sini berarti akan ada orang yang duduk di depan saya. Dan beliau itu adalah orang yang bisa kita ambil pelajaran hidupnya. Apapun yang ada di kehidupannya akan kita kulik, kita cari tahu supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Ada sesuatu yang bisa kita petik. Nah, yang dipetik itu tentunya manfaat untuk kita, untuk bisa kita amalkan juga. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman yang menonton podcast Insight untuk mematuhi protokol kesehatan, ya, pakai masker, rajin cuci tangan, pakai face shield juga. Ingat, angka corona ini kan masih terus meningkat. Jadi sebisa mungkin kita terus patuhi protokol kesehatannya supaya kita bisa terhindar juga. Sama jangan lupa kalau harus nerima tamu di rumah, jangan pakai alat makan dan minum bersama. Suguhinnya itu yang pakai sekali pakai aja ya barang-barangnya. Contohnya adalah dengan minuman cincau cap panda. Ini cincaunya nyes, seger setengah mati. Begitu diminum tuh langsung berasa mood yang tadinya nggak baik dari bad mood itu bisa jadi happy lagi gara-gara minum cincau cap panda. Ingat cincau, ingat cap panda. Mantap. Weh. Nah, kita juga udah kedatangan Ustadz Syahroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh paling demen kalau ente udah main podcast ini. Silaturahim, panjang umur. Ini kalau ada kalau udah ada Ustadz Syahroni itu ya. Ini udah yang keberapa kali? 5 kali berarti ya. Sekian lah ya. Ini jaket ada 2, Bib. Langsung ditawar. Bener. Bentar. Tuh gaul benar jaketnya. Biar kayak lebih muda. Enggak, ente kalau lagi ceramah suka pakai jaket begitu? Tergantung, Beb. Tergantung undangan. Oh, tergantung undangan. Tapi itu punya ente sendiri? Ada sponsor. Ternyata nggak cuma aneh yang menerima endorse. Anak aneh juga. Amin. Nah, saat kali ini kan kita akan bahas tentang sikap merasa jangan aman-aman aja. Oh, jangan aman-aman aja. Kita tuh nggak boleh sebenarnya tuh merasakan ada di posisi aman. Kayak misalkan kerjaan deh. Kita ngerasa aman mulu kan itu nggak baik juga. Nah, betul, emangnya betul. Apalagi di masa pandemi sekarang. Apalagi di masa pandemi. Emangnya nggak boleh ya kita tuh ngerasa aman-aman aja tuh. Sebenarnya tuh seperti apa sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagus nih, Bib. Jadi jangan merasa aman-aman saja. Banyak musibah, banyak kerugian, banyak kegagalan yang kita hadapi. Di antara beragam penyebabnya adalah orang ngerasa aman-aman aja. Ya kan? Contohnya mohon maaf ya, ada kebakaran, ada apalah kehilangan. Selain mungkin juga faktor lain. Di antaranya orang ngerasa aman-aman. Di Quran Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Mengapa orang merasa aman-aman saja? Dan tidaklah orang yang merasa aman saja kecuali dia akan mendapatkan kerugian. Surat Al-A'raf tuh. Jadi orang yang merasa aman-aman aja, kemungkinan besar dia rugi. Orang kehilangan kendaraan, motor hilang, mobil hilang. Selain malingnya canggih, yang punya motor juga ngerasa aman-aman aja. Iya. Nggak dikunci, Bang. Tenang, Tat, di sini mah aman. Ya nggak tuh. Kadang-kadang sembahyang begitu kan. Kadang begitu ruku nengok belakang. Oh, motor gue masih ada. Sama Allah. Ngecek. Pada sujud. Allahu Akbar, masih ada. Rakaat kedua hilang. Jadi pernah ada sahabat Nabi ke masjid. Kata Nabi, ontak kamu diikat belum? Aku tawakal pada Allah, Nabi. Oh jangan, ikat dulu. Ya enggak? Iqilha wa tawakkal Allah. Ikat dulu, baru tawakal. Jangan aman-aman aja. Nah, membedakan antara kita ngerasa aman aja dengan tawakal tuh gimana itu? Ya, kan, jadi gini, ngerasa aman itu, ngikat ontak itu kan bagian yang ngerasa nggak aman. Jadi antara khauf dengan roja tuh. Khauf itu kita takut, roja itu berharap. Harap cemas. Kita berharap sama Allah, tapi juga jadi kita orang mau ulangan nih. Kebangkatan pede bahaya, nggak belajar. Kebangkatan takut dia geget, iya nggak tuh? Gemeteran, iya nggak tuh, ya kan? Gemeteran kayak orang pertama kali ceramah, Bang. Orang tuh kalau belum pernah megang mic goyang, Bang. Mic goyang nih. Ente dulu gitu ya, mic diem. Orang gitu. bener. Orang tuh sebelum tampil kan latihan. Iya. Gladi resik ya nggak? Gladi resik. Nabi Musa aja sebelum bertemu dengan tukang sihir Fir'aun, itu di Quran sehari Nabi Musa tuh latihan. Jadi tongkat Musa tuh berubah jadi ular 2 kali. Oke. Kali pertama
ketika sebelum ketemu tukang sihir, jadi latihan dulu Nabi Musa tuh. Nah besoknya baru ketemu udah pengalaman dia. Jadi orang tuh perlu jangan ngerasa aman-aman aja, ya nggak tuh? Nah, tapi ketika kita ngerasa aman-aman aja, Betul. itu kan kalau kayak masa sekarang deh, contohnya masa sekarang nih. Betul. Ada orang yang, wah, lu berarti nggak percaya sama Tuhan lo ketika lu ngerasa lu nggak aman. Betul. Kita tuh sering banget menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Nah, Iya. kita harus gimana, Sat? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan agama tuh gini urutannya. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar tuh usaha. Habis ikhtiar kita doa. Yang ketiga namanya tawakal. Serahin nama Tuhan. Yang keempat namanya takdir. Seperti sekarang zamannya corona, kita kan ikhtiar. Pakai face shield kan, pakai masker, cuci tangan segala macam. Ini usaha. Yang kedua ngapain? Doa sama Allah. Ya Allah semoga sehat. Yang ketiga ngapain? Yang ketiga tadi tuh kita kalau udah semua kita laksanakan, kita harus punya rasa jangan ketakutan juga. Maksudnya kita udah usaha manusia, tawakal sama Allah gitu. Maksudnya jangan juga terlampau berlebihan karena selalu merasa nggak aman, akhirnya dia kagak ngapa-ngapain. Iya. Tapi juga jangan terlalu ngerasa pede banget, jadi berlebihan. Jadi jangan merasa aman-aman aja ini pasti membawa keberuntungan. Begini dalam sebuah hadis kata Nabi, man khofa adlaja. Siapa yang takut pasti siap-siap. Waman adlaja balaghal manzil. Yang siap-siap dia akan sampai tujuan. Contoh nih, ya kan, orang Ramadan Idul Fitri, ya kan, orang pengen Lebaran pulang kampung. Itu tiket kereta api, ya enggak, beberapa bulan sebelum Lebaran, bukan Lebaran, beberapa bulan sebelum puasa bahkan tiket kereta udah habis. Kenapa orang beli tiket jauh-jauh hari? Biar murah, biar dapat. Biar dapat. Lu kenapa sih repot banget sih lu? Ntar aja Lebaran kurang seminggu beli tiket kagak dapet. Dapet tiket bioskopnya nggak? Tiket pesawat udah kagak ada. Lu kalau aman-aman kagak dapet. Contoh nih di kantor kita banyak minuman kayak gini, minum enak nih Capanda. Ya, Halo. Jangan aman-aman aja bang. Kita aman kagak dapet ini minuman enak begini. Anda pegangin dari tadi. Iya, ini kru kan pada ngeliatin. Ustadz kagak minum, itu saya pegang. Jangan aman-aman aja. Pegangin Boleh. Jangan aman-aman aja. Minum dulu. Jadi minuman enak jangan aman-aman aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sembarangan minum minuman bang. Waktu dan tempat kami persilahkan, kasih tahu rasanya ke Oh penonton luar gimana. biasa. Maknyus. Enak. Jangan sembarangan beli minuman. Jangan aman-aman aja. Oke. Yang jelas-jelas kayak begini bagus.